Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng patepang deui sareng sim kuring Irfan Saprudi. Ayeuna orang lajengkeun deui pembahasan bahasa Sundanya, orang diajar di bahasa Sunda. Oke, baik, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya akan memberikan satu tip dan triks untuk kalian yang ingin belajar bahasa Sunda. Seperti diketahui, yang sudah pernah saya bilang di video sebelumnya, dalam bahasa Sunda penyebutan huruf E itu ada 3 jenis. Ada E, ada E, ada E. Nah, itu salah satu ciri atau salah satu keunikan dari bahasa Sunda ya. Daerah lain yang ada E-nya itu, kalau nggak salah di daerah Aceh ya. Daerah Aceh kan ada tuh nama-nama tempat kayak Bireun, Meulaboh, nah kayak gitu. Jadi dalam bahasa Sunda ada huruf E yang tidak semua orang bisa mengucapkan, apalagi mungkin di daerah-daerah lain yang tidak ada pelafalan E-nya seperti itu ya. Dalam bahasa Sunda ada kata-kata seperti sampe, peuyeum, cibereung, pameungpeuk, cikuda, pateuh, peuteuy, jeujeur, euleuh. Nah, mungkin kalau orang yang belum terbiasa akan bilang peuyeum ya. Agak kesulitan mungkin di lidahnya. Nah, ini caranya untuk pelafalan E itu, rahang bawah itu ditarik maju melebihi rahang atas nah gitu. Jadi kalau kata orang Sunda mah itu disebutnya cameuh ya, cameuh. Jadi si rahang bawahnya ditarik ke depan melebihi rahang atas. Nah itu tips dan triknya. Tapi kalau sudah terbiasa ya itu nggak usah dilebih-lebihkan kayak gitu sampai biasa. Cuma kalau belajar pelafalan itu caranya seperti tadi, oke? Itu dia tips dan triknya. Tahnya dina episode ayeuna orang ngabahas hiji bahasan anu rada unik, rada lumayan ya. Rada menarik lah. Ayeuna orang ngabahas homonim. Naon sih ari homonim teh nyaeta tulisan jeung cara macana sarua, tapi hartina beda gitu. Lamun homonim dina bahasa Sunda atau bahasa Indonesia, lamun dina bahasa nu sarua kan eta mah biasanya. Tah ayeuna mah urang ngabahas homonim lintas bahasa, nyaeta homonim bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia. Nah, jadi kata-kata anu dina bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia teh tulisan jeung cara macana sarua, tapi boga arti sewang-sewangan dina tiap bahasana gitu ya. Dalam episode kali ini saya akan membahas homonim, yaitu kata yang penulisan dan cara bacanya sama, tapi artinya berbeda tergantung konteks kalimat seperti itu ya. Nah, tapi saya akan membahas homonim lintas bahasa. Karena ini kita sedang belajar bahasa Sunda ya, berarti homonimnya bahasa Sunda ke bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Sunda itu banyak sekali kosakata yang penulisannya, cara bacanya sama dengan bahasa Indonesia, tapi ternyata arti atau maksudnya berbeda seperti itu. Oke. Saya akan menggunakan bahasa Indonesia ya sebagai pengantar supaya lebih mudah dipahami. Ada beberapa kata, banyak banget ya, banyak sekali kata-katanya, cuma saya akan memberi contoh beberapa sampel saja, oke? Yang pertama ada kata jaga. Jaga. Dalam bahasa Indonesia, jaga itu kan ya artinya menjaga. Nah, dalam bahasa Sunda ada juga kata jaga. Dalam bahasa Sunda jaga itu artinya nanti. Contoh kalimatnya seperti itu, seperti ini. Pak iraha tuh orang terek munggah haji teh nya engke jaga. Nah, jaga itu artinya nanti. Ya nanti. Ya itu maksudnya seperti itu. Kata yang kedua, kata selanjutnya yaitu mangsa. Mangsa itu kan kalau dalam bahasa Indonesia artinya ya korban buruan. Itu kan mangsa.
Tapi kalau dalam bahasa Sunda, mangsa itu artinya apa? Ada yang tahu? Waktu. Mangsa itu dalam bahasa Sunda artinya waktu. Contohnya seperti ini. Dina hiji mangsa. Nah, itu artinya di suatu waktu. Nah, itu artinya dina hiji mangsa. Nah, oke. Kalau kita cerita misalnya dina hiji mangsa kayak gitu. Next. Kata selanjutnya ada ruang. Dalam bahasa Indonesia, ruang artinya ruangan ya, suatu ruangan gitu. Kalau dalam bahasa Sunda, ruang itu artinya dikubur ya, dikubur itu ruang. Ruang itu kubur artinya. Jadi contoh kalimatnya seperti ini. Kita bangkai ucing teh ruang we di tukangan imah. Itu artinya bangkai kucing itu dikubur di belakang rumah. Oke, seperti itu. Kata selanjutnya ada angkat. Angkat dalam bahasa Indonesia ya berarti mengangkat barang gitu ya, mengangkat. Kalau dalam bahasa Sunda, angkat itu artinya pergi. Kata halus dari kata pergi. Ya, kalau kata bahasa kasar atau bahasa lombanya kan indit. Nah, bahasa halusnya angkat. Nah, cuma itu dipergunakan untuk kalimat untuk orang lain. Misalnya seperti ini. Contoh kalimatnya, Bapak angkat damel tabuh 7. Nah, itu artinya Bapak berangkat kerja jam 7. Kata berikutnya yaitu kata bujur. Bujur. Bujur itu menurut KBBI ya, artinya panjang. Di KBBI bujur itu artinya panjang, atau dalam arti lain posisi timur atau barat suatu tempat di permukaan bumi yang ditentukan atau diukur dengan meridian. Nah, itu bujur dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Sunda, bujur itu pantat. Contohnya seperti bujur kuda, bujur hayam, itu artinya pantat kuda, pantat ayam, seperti itu ya. Jadi orang Sunda tuh kalau dengar kata bujur pasti dia pengen ketawa bawaannya. Kata berikutnya gandeng. Gandeng itu dalam bahasa Indonesia digandeng gitu ya, bergandengan tangan, gandeng. Kalau dalam bahasa Sunda, gandeng artinya berisik. Contohnya, barudak, ulah gandeng atuh. Nah, itu artinya anak-anak jangan berisik. Nah, kayak gitu. Kemudian ada kata waduk. Waduk itu kalau dalam bahasa Indonesia kan waduk itu bendungan ya. Bendungan air kayak Waduk Saguling, Waduk Cirata. Kalau dalam bahasa Sunda, waduk itu kata kasar dari kotoran. Contohnya misalnya waduk kucing. Awas eta maneh ulah lewat dinya bisi nincak waduk. Itu artinya kamu jangan lewat sana, nanti kamu menginjak kotoran kayak gitu. Nah, kata berikutnya kodok. Kodok. Kalau dalam bahasa Indonesia, kodok itu bangkong, katak ya. Kalau dalam bahasa Sunda, kodok artinya merogoh. Merogoh. Contohnya cik eta dina calana, dina saku calana cik kodok aya duitan teu. Nah, itu artinya coba rogoh di saku celana ada uangnya enggak. Oke. Sebenarnya masih sangat banyak ya kata-katanya. Coba kalian silakan dituliskan bagi kalian yang sudah tahu. Nanya Miluan? Miluan? Miluan video. Video doang. Nah, saya akan menantang, saya akan men-challenge istri saya, Wardah, apakah dia tahu arti homonim di bahasa Sunda ini, bahasa Sunda ke bahasa Indonesia.
Baiklah, ini dia ada Nisa Sabian. Nisa Sabian dan Dede Putri Yasmin. Halo. Baiklah, nih Aa mau menantang Neng untuk menyebutkan homonim ini ya. Homonim dalam bahasa Sunda, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa ke bahasa Sundanya itu artinya apa ya? Dalam bahasa Indonesia kan ada kata gaduh. Gaduh itu berisik gitu ya dalam bahasa Indonesia. Kalau gaduh dalam bahasa Sunda artinya apa? Punya. Boga. Iya bener. Bener ya? Bener. Dalam bahasa Indonesia kata lauk itu kan temen nasi ya, lauk. Nah, kalau dalam bahasa Sunda artinya apa lauk? Ikan. Iya bener. Kan. Dalam bahasa Indonesia ada kata mutu. Mutu itu kualitas, ya kan? Dalam bahasa Indonesia mutunya terjamin, misalnya kayak gitu. Kalau dalam bahasa Sunda mutu itu apa? Tahu nggak mutu? Ya nggak tahu. Mutu itu dalam bahasa Sunda artinya ulekan. Mutu jeung coet. Tahu mutu jeung coet? Wah, ini nih Mutu. orang Sunda KW. Kalau orang yang suka nyambel di kampung pasti tahu mutu jeung coet. Mutu itu ulekan, coet itu cobek. Kayak gitu. Nah, ini orang Sundanya Sunda mana ya? Sunda KW. Oke, nextnya ada kata tukang. Tukang itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya seseorang yang menjalani profesi. Itu ya tukang gali kuburan, tukang dagang, tukang koran gitu. Nah, tukang itu kalau dalam bahasa Sunda apa artinya? Di belakang. Ya. Orang Sunda tapi mikir dulu. Terus dalam bahasa Indonesia ada kata bangga. Bangga itu kan perasaan bangga gitu ya, bangga memiliki prestasi kayak gitu ya. Kalau dalam bahasa Sunda bangga itu artinya apa coba? Apa ya? Gak tahu. Bangga itu dalam bahasa Sunda sulit, susah, sulit. Contohnya gini, ya ngurus budak mah sebenarnya enteng bangga. Nah, orang tua sering berkata kayak gitu, ngurus anak mah enteng bangga. Enteng bangga itu, enteng itu kan mudah, bangga itu susah. Jadi mengurus anak itu sebenarnya susah-susah gampang, gitu. Gampang-gampang susah. Kayak gitu. Bangga itu artinya susah. Nah, kalau bahasa Indonesia kan ada kata samping. Samping, di samping ya, misalkan di pinggir. Nah, kalau dalam bahasa Sunda samping artinya apa? Sarung. Sarung. Benar. Sarung ya. Terus dalam bahasa Indonesia ada kata alim. Alim itu kan orang alim gitu ya. Dia ahli baik itu, ahli agama, alim kayak gitu. Kalau dalam bahasa Sunda alim artinya apa? Gak mau. Gak mau. Kalau alim itu gak mau gitu. Kalau dikasih sesuatu, alim, itu artinya gak mau. Cina. Gede. Terus dalam bahasa Indonesia ada kata duka. Duka dalam bahasa Indonesia artinya sedih gitu ya. Duka, bersedih. Kalau dalam bahasa Sunda artinya apa? Gak tahu. Ya, betul. Tidak tahu. Ada kata bola. Bola dalam bahasa Indonesia kan ya bola ya. Kalau dalam bahasa Sunda bola artinya apa? Bola. Tahu nggak? Bola ya bola. Bukan. Gak tahu. Bola dalam bahasa Sunda itu artinya benang. Nggak tahu ya? Bola itu
benang kaput disebutnya bola dalam bahasa Sunda. Karena bola itu kalau dalam bahasa Sundanya artinya tahu nggak? Bola sepak dalam bahasa Indonesia Sunda artinya katanya apa? Bal. Bang. Main bola tuh jadi main bal. Tuh. Udah deh, itu aja dulu ya. Banyak banget ya, banyak sekali kosakata memang dalam homonim yang lintas bahasa antara Indonesia dan Sunda. Jadi memang kalau jangan dicampur-campur ya, Bang. Jadi kalau yang belum paham mah pasti bingung. Nanti ketuker artinya kayak gitu. Nah, jadi dalam episode kali ini kita membahas homonim lintas bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Mungkin di episode selanjutnya kita akan membahas homonim dari bahasa Sunda ke bahasa-bahasa yang lain. Mungkin ada ya, seperti ke bahasa Jawa kan ada tuh katanya sama, penulisannya sama tapi artinya berbeda. Oke, mungkin untuk episode kali ini sekian ya, cukup sekian. Bina mung sakitu bae anu tiasa kapidangkeun dina episode ayeuna, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, hatur nuhun. Sebelum ditutup, jangan lupa untuk kalian untuk share video-video ini. Jangan lupa untuk subscribe ya channel saya, kemudian di like, di komen, silahkan tuliskan komentar-komentar kalian, dan juga di share ke teman-teman, ke keluarga kalian ya. Kita sama-sama belajar lagi bahasa Sunda. Terima kasih. Dadah.